Hai, Assalamualaikum. Di sini kami akan membahas tentang aspek fisik wilayah. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Adelia Fitri, Adia Rozalina, Citra Hasimanjuntak. Selanjutnya, Melisha Putri, Iswayuni, dan Revita Hurulaini. Berikut penjelasannya. Pedologi. Pedologi adalah ilmu yang mempelajari berbagai aspek geologi tanah. Di dalamnya ditinjau berbagai hal mengenai pembentukan tanah, morfologi tanah, dan klasifikasi tanah. Istilah ini dipinjam dari bahasa Inggris, pedologi yang membentuknya dari dua kata bahasa Yunani, pedon yang artinya tanah, dan logos yaitu pengetahuan. Edapologi. Istilah edapologi dari bahasa Yunani eda, tanah, dan pologi, pengetahuan. Jadi, edapologi adalah ilmu tanah yang mempelajari peran tanah sebagai pendukung kehidupan, terutama tumbuhan. Proses pembentukan tanah. Jadi, tanah adalah bagian dari bumi yang tersusun atas bahan organik dan mineral. Apa saja sih proses pembentukan tanah? Yuk kita simak selanjutnya. Jadi, proses pembentukan tanah terbagi 4, yaitu yang pertama proses pelapukan batuan, yang kedua proses pelapukan struktur, yang ketiga proses tumbuhnya perintis, dan yang terakhir proses penyuburan. Lalu proses pelapukan batuan ialah pelapukan adalah batuan peristiwa hancurnya massa batuan. Proses pelunakan struktur, yaitu batuan akan mengalami pelunakan di mana air dan udara adalah komponen penting dalam proses ini. Lalu, proses tumbuhan perintis, yaitu setelah pelunakan, maka tahap ini proses pelapukan yang lebih halus dilakukan. Proses penyuburan, yaitu tanah yang terbentuk akan mengalami proses pengayaan bahan-bahan organik. Lalu, apa saja sih jenis-jenis tanah? Yuk kita simak berikut ini. Jadi, jenis-jenis tanah terbagi beberapa macam, yaitu tanah aluvial, tanah endosul, kapur, regosol, gambur, litosol, gramusol, humus, laterik. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang pengertian hidrologi. Secara etimologi, hidrologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu hidrologia yang memiliki arti ilmu air. Jadi, hidrologi dapat diartikan sebagai cabang dari ilmu geografi yang mengkaji mengenai pergerakan, distribusi, dan juga kualitas air di bumi. Kajian ini juga meliputi siklus hidrologi dan sumber daya air. Siklus hidrologi dibagi menjadi 3. Yang pertama, siklus hidrologi pendek, yang kedua, siklus hidrologi sedang, dan yang ketiga, siklus hidrologi panjang. Proses terjadinya siklus hidrologi pendek. Pertama, sinar matahari memberikan energi panas pada air laut sehingga menyebabkan air laut menguap dan kemudian berubah menjadi uap air. Setelah mengalami penguapan, uap air akan mengalami kondensasi atau pengembunan dan menjadi awan yang mengandung uap air. Awan yang terbentuk kemudian mencapai titik jenuh sehingga akan menyebabkan terjadinya hujan di permukaan laut. A few moments later. Uap air terbentuk akibat proses penguapan yang disebabkan oleh pemanasan dari sinar matahari. Setelah mengalami evaporasi, uap air akan terbawa angin sehingga mampu bergerak menuju daratan. Uap air akan membentuk awan dan berubah menjadi hujan. Air hujan akan turun di permukaan, kemudian mengalami run-off menuju sungai dan mengalir kembali ke laut.
Proses hidrologi panjang. Sinar matahari menyebabkan air laut menguap menjadi uap air karena proses pemanasan. Uap air akan mengalami proses sublimasi. Proses sublimasi inilah yang menyebabkan uap air berubah bentuk menjadi awan yang mengandung kristal-kristal es. Kemudian awan akan bergerak terbawa angin menuju darat. Awan akan mengalami presipitasi turunnya hujan dalam bentuk salju. Salju yang menumpuk kemudian akan membentuk gletser. Gletser inilah yang akan mencair menjadi air kemudian mengalami runoff mengalir ke permukaan tanah dan menuju ke sungai. Proses terjadinya siklus hidrologi. 1. Evaporasi. Evaporasi adalah suatu proses yang mengubah air yang berwujud cair menjadi air dalam wujud gas. 2. Transpirasi adalah proses keluarnya air dari tubuh tanaman dalam bentuk uap air yang sebagian besar melalui mulut daun dan stoma. 3. Kondensasi. Kondensasi merupakan proses berubahnya uap menjadi partikel-partikel es. 4. Sublimasi adalah proses naiknya uap air ke atas atmosfer bumi. 5. Adveksi merupakan perpindahan awan dari satu titik ke titik lainnya namun masih dalam satu horizontal. 6. Runoff adalah suatu proses pergerakan air dari tempat yang tinggi menuju tempat yang lebih rendah. 7. Infiltrasi, proses pergerakan air ke dalam pori-pori tanah. Kegunaan siklus hidrologi. Manfaat adanya siklus hidrologi adalah terjadinya perubahan suhu karena pertukaran panas. Pertukaran panas terjadi saat tahap penguapan dan kondensasi. Siklus hidrologi dapat memelihara kehidupan dan ekosistem di bumi. Adanya siklus hidrologi dapat menjaga ketersediaan air di bumi selalu tetap. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai oceanografi. Apa itu oceanografi? Oceanografi adalah cabang ilmu bumi yang mempelajari mengenai laut dan fenomena laut seperti arus, gelombang, dan pasang surut. Oceanografi memiliki cabang-cabang. Yang pertama, oceanografi fisika, yaitu ilmu yang mempelajari tentang sifat fisika yang terjadi dalam lautan dan yang terjadi antara lautan dengan atmosfer dan daratan. Contohnya gerakan air laut, transmisi cahaya, dan suara. Yang kedua, oceanografi biologi, yakni cabang ilmu oceanografi yang mempelajari tentang semua organisme yang ada di lautan, distribusi dan migrasinya, keterkaitan antara makhluk hidup dan lingkungan hidupnya. Yang ketiga, oceanografi kimia, yakni ilmu yang mempelajari mengenai sifat-sifat dan reaksi kimia air laut. Yang keempat, oceanografi geologi, yakni ilmu yang mempelajari mengenai konfigurasi dasar laut, mineral dalam kandungan sedimen air laut, proses pembentukan dasar lautan, atau semua proses geologi yang ada di laut.